Shalom adik-adik, sebelum kita memulai ibadah Kids for Christ, yuk mari kita perhatikan beberapa hal terlebih dahulu. Pertama, pastikan adik-adik sudah mandi dan makan ya sebelum memulai ibadah, supaya adik-adik bisa fokus beribadah kepada Tuhan. Kedua, jangan lupa ya untuk mempersiapkan Alkitab, buku tulis, dan alat tulis adik-adik sebelum memulai beribadah. Ketiga, saat memulai ibadah, adik-adik harus duduk manis dan tidak boleh bercanda sama ibadah berlangsung. Dan yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, selamat beribadah adik-adik dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom! Apa kabarnya hari ini? Pastinya Luar biasa! Semangat sekali. Oke, sekarang Kaping mau nantang dulu nih ya. Yang udah bersemangat, ya, yang sudah bersemangat di sana tuh, katakan haleluyanya 3 kali. Oke, siap? 1, 2, 3. Haleluya! 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 Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita. Kaping berharap kita semua masih dalam keadaan yang sehat dan selalu bersuka cita ya Kak Adelina ya. Karena Kaping percaya Tuhan Yesus tetap jaga kita ya apapun kondisinya saat ini. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Karena itu yuk kita berdoa dalam sikap doa, lipat tangannya, tutup mata dan kita mau katakan, Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah menjaga kami selama 1 minggu ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan sudah kasih. Terima kasih untuk segala sukacita yang Tuhan juga sudah kasih buat kami. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan seperti Engkau. Hari ini Tuhan Yesus, kami ingin memuji Engkau dan kami ingin memuliakan nama-Mu lebih dan lebih lagi. Yang sudah siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Sudah siap puji Tuhan? siap dong ya. Oke, ayo Kak. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Wah, Kaping kayaknya nggak seru nih kalau nggak ada gerakannya. Iya ya, kayak Nggak terlalu semangat. lemes ya, terlalu Iya. lemas ya. Aduh, jadi gimana ding Kak? Kakak punya satu gerakan, kakak ajarin ya. Kaping, nanti Kaping yang nyanyi ya. Oke. Oke, yuk kita dari yang slow dulu ya. Wah, 3, 4, 6, 7, 8. Oke, sekarang kita praktekin pakai lagu ya. Yuk. Oke. Ayo Kak, musik Ayo, Kak. Dari yang pelan dulu ya Kak. Ya, oke, sip. Di sungai kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku.
Oke, lebih cepat lagi ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Lebih cepat lagi Kak? Oke, satu kali lagi ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti itu di hatiku. Seru sekali Kak. Sudah siap? Mau satu kali lagi Kak? Siap, ayo. Oke. Yuk. Yuk satu kali lagi ya, yang semangat, oke? Sudah ingat, hafal? Gimana Kak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah adik-adik, kalau nggak ada temannya yang di rumah boleh ajak orang tua. Ayo main, Boleh ajak mama boleh. papanya, adik kakaknya, Tentunya, om tantenya, boleh semua Boleh, ya. ada omanya Kita mau juga puji boleh. Tuhan. Oke Kak, silakan Ayo, Kak. Kak. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Lebih cepat lagi. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Oke, seru sekali Kak. Semangat, masih semangat muji Tuhan? Masih dong. Yuk, kita mau mengatakan dalam pujian berikutnya ini, kita mau mengatakan I love you Jesus deep down in my heart. Artinya aku mau mencintai Tuhan Yesus dari dalam hati aku. Oke, sudah siap? Katakan I love you Jesus. Ayo Kak. Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down. Deep down in my heart, think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Yeay. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Gimana adik-adik? Udah semangat belum? Sudah. Oh, Kak
Kaping aja udah semangat banget. Wah. Yuk sekarang kita mau masuk dalam firman Tuhan, Kak Delina. Oke, yuk adik-adik. Kita sebelum mendengarkan cerita firman sekolah minggu. Kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memanjatkan satu pujian, satu penyembahan sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya dalam sikap doa. Kita mau memanggil Tuhan Yesus untuk turun di tengah-tengah kita hari ini. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Kami menyembahmu Tuhan Yesus. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus Tuhan Yesus. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab Engkau kudus Tuhan Yesus. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu buat adik-adik kami ya Bapa. Amin. Sepanjang 1 minggu ini Tuhan, buat setiap penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Bapa, kami anak-anak-Mu, kami sudah menaikkan segala puji-pujian syukur kami Tuhan Yesus. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kau urapilah adik-adik kami Tuhan, biarlah Tuhan Yesus kami dapat mendengarnya Tuhan Yesus duduk diam di bawah kaki-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Sama-sama kita katakan Amin. Oke adik-adik semuanya, selamat mendengarkan firman Tuhan.
Shalom, jumpa lagi anak-anak di dalam cerita anak. Ya, hari ini Oma mau menyampaikan kabar indah. Wah, kabar indah yang benar-benar dari Tuhan ya. Nah, sebelum kita masuk dalam pelajaran di Alkitab kita, Oma mau berdoa dulu. Ya, kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus yang manis, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau hebat, Engkau dahsyat, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tuhan, hari ini Tuhan, kami ingin memuji, menyembah Engkau. Bahkan kami mau belajar dari firman-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami mau dengar kabar indah yang disampaikan oleh Omalian, kami percaya Tuhan urapi Omalian dari ujung rambut sampai ujung jari kakinya, juga lidah bibirnya untuk memberitakan kabar yang indah yang daripadamu Tuhan. Beracaralah Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini Oma mau nyampaikan sebelum kita masuk pelajaran di Alkitab, Oma mau cerita ada seorang anak ya. Seorang anak yang masih kecil ya. Anak-anak tahu nama anak ini adalah Nathan. Nathan itu dari sejak kecil dia punya cita-cita untuk jadi pilot atau pilot ya. Udah gitu pilotnya bukan pilot pesawat biasa saja ya, tapi pilot pesawat tempur. Berarti anak ini benar-benar ingin menjadi tentara atau laskar buat membela negara ya. Wah, dia demen sekali kalau bisa jadi dia mau nyetirin kapal pesawat tempur ya. Kalau anak-anak lihat kalau pesawat-pesawat seperti biasa seperti ini. Nah, ini mah biasanya buat pergi-pergi ya. Nah, pesawatnya ya. Nah, ini dia kepingin jadi pilot pesawat tempur yang bisa di atas terbang maupun di bawah ya, di dalam air. Nah, anak-anak ketika sejak kecil dia selalu memiliki model-model pesawat seperti ini nih. Nah, anak-anak bisa lihat ya. Semua di kamarnya itu pesawat ada macam-macam, ada helikopter ya. Karena dia bercita-cita ini dan dia kepingin punya jadi pilot pesawat tempur. Nah, ini seperti ini. Ya, pesawat tempur. Kepingin jadi ini pilotnya ya. Tuh anak-anak lihat. Dan ternyata anak-anak ketika dia mulai besar, dia sudah belajar. Badannya mulai bagus. Wah, tahu nggak anak-anak? Nah ini. Tambah besar dia seperti ini. Tuh, lihat ya. Gagah perkasa sekali. Nah, Nathan ini pada suatu saat dia sedang berlatih ya, ternyata akhirnya kakinya yang kuat ini sobek ya, karena kecelakaan sobek ya, lalu dioperasi dan ternyata bernanah, akhirnya luka itu belum sembuh-sembuh ya. Anak-anak lihat ternyata dia nggak bisa jadi pilot ya karena kakinya luka ya. Akhirnya kakinya tuh diperban, dia dikasih obat ya. Dan ternyata pada waktu berapa kali dia ujian untuk masuk jadi tentara, dia ulang lagi. Ternyata ininya sobek lagi kakinya ya. Beluka lagi, berdarah lagi. Akhirnya dia benar-benar nggak bisa gunakan kakinya dengan baik. Makanya dia nggak bisa jadi pilot ya. Dia sedih sekali ya. Kok Tuhan nggak izinkan aku jadi pilot ya. Tapi aku ingin sekali jadi pilot ya. Ternyata anak-anak tahu Tuhan punya rencana buat Nathan. Ya, Tuhan izinkan Nathan bisa setir ya pesawat ini. Nah, dia bisa nyetir pesawat ini. Tahu nggak anak-anak? Dia bawa kabar indah ke pelosok-pelosok ya. Menolong orang-orang yang kelaparan. Dia bawa makanan banyak sekali ya. Jadi Nathan ini tugasnya mengemudikan pesawat ini ya dengan bawa makanan yang banyak. Terus dia juga bawa Alkitab. Nah, dia bawa kabar Injil
Nah, dia bagi-bagikan ke semua orang. Ternyata Nathan itu dipilih Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi misionaris ya. Dia bawa Alkitabnya, dia bisa ceritakan firman Tuhan. Ya, itu Nathan. Ya, bagaimana dengan anak-anak? Kita lihat ntar lanjut ya. Nah, di firman Tuhan di Alkitab ada seorang nabi. Nah, kita baca nih ya. Di Yeremia pasal 1 ayat 5. Yeremia dipanggil dan diutus ya judulnya. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi anak-anak di sini Tuhan sudah menciptakan istilahnya Nabi Yeremia ya, meskipun baru dalam kandungan ibunya ya. Tuhan udah bilang di dalam kandungan ibunya itu Tuhan sudah rancang semuanya karena besok Yeremia akan menjadi seorang nabi ya. Lalu di sini dikatakan nanti juga kalau dia akan keluar ya, akan lahir, Tuhan udah kuduskan. Ya, jadi Yeremia udah dikuduskan karena besok Tuhan akan persiapkan dia menjadi nabi yang benar-benar diurapi ya. Dan yang di sini yang di ayat 6 ya, maka aku menjawab, Tuhan, Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara ya. Nggak bisa Tuhan, aku nggak bisa bicara ya. Tapi Tuhan bilang apa? Terus dia bilang juga, sebab aku ini masih muda Tuhan, jadi aku nggak bisa ngomong, nggak bisa berkata-kata dengan baik. Tapi apa yang Tuhan bilang? Tetapi Tuhan berfirman kepadamu, janganlah katakan aku ini masih muda, ya. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi anak-anak, kalau Tuhan sudah utus, Tuhan sudah perintah, Tuhan akan menyertai dimanapun ya nabi ini berada. Demikian juga kalau anak-anak sudah diutus, diperintah sama Tuhan, Tuhan akan menyertainya. Nih, di sini ayat 9 yang bagus ya. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulut Nabi Yeremia. Tuhan berfirman kepada Nabi Yeremia, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Tuh, jadi nggak usah takut kalau anak-anak mau dipakai Tuhan juga seperti Nathan tadi ya, menjadi misionari. Itu semuanya sudah Tuhan taruh nih di lidah bibir anak-anak ya. Nah ayat 10, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut, keren benar, untuk merobohkan, ya, bahkan untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ini keren ayat 10 ya. Anak-anak perhatikan sekali lagi, Tuhan kalau sudah mau pakai kita semua, siap-siap Tuhan perlengkapi semuanya. Yuk kita mau berdoa, kita ngucap syukur sama Tuhan karena Tuhan sudah izinkan kita belajar dari Yeremia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik, Engkau hebat, Engkau dahsyat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan sudah pilih kami menjadi alat Tuhan, kami siap karena Tuhan memperlengkapi kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Pakailah kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik kita akan membaca ayat hafalan kita yang diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Oh ini keren nih ayatnya nih. Kita baca ya. Sebab aku ini berarti Tuhan loh yang ngomong nih ya. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu
rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, selamat menghafal. Nah, anak-anak, kita akan membuat pesawat tempur. Ya, ini pesawat tempur yang Nathan mau jadi pengemudinya. Ya, lihat ya. Nah, ini kita buat dari kertas bekas boleh. Ya, anak-anak, ini Oma udah siapin 2 kertas. Yang satu untuk pesawat tempur. Ya, ini. Yang satu lagi untuk pesawat misionari. Nah, ini dia. Pesawat capung namanya. Ya, terus ada matanya yang besar dan mata yang kecil ya. Lalu nanti kita kasih ini tandanya buat di atas, dan ini untuk sayap-sayapnya ya. Om udah siapkan sayapnya ya. Kita buat pesawatnya dulu ya. Nah, nanti ini untuk belakang pesawat bisa digunakan inian es krimnya, bekas es krim ya. Anak-anak bisa gunakan untuk bagian belakangnya ya. Ini. Oke, kita buat dulu ya. Kita buat pesawat tempur dulu. Untuk membuat pesawat tempur, ini kita gulungnya begini ya. Depannya kalau pesawat tempur kan lebih kecil. Ya. Ya. Depannya lebih kecil, belakangnya lebih besar. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Jadi ininya depannya kecil ya, belakangnya agak besar. Oke, kita lem ya dengan uhu. Kalau sudah seperti ini, kita mau pakaikan matanya dulu ya. Beri mata dulu. Kita kasih mata yang kecil ya. Ya, seperti ini. Terus kita pakai krayon. Kita buat hidungnya. Misalnya anak-anak mau warna orange boleh. Hidung. Ya, lalu mulutnya. Ya. Sekarang kita mau tempelkan ini. Ya, tandanya ya. Tapi sebelum itu kita nanti mau tempelkan sayap-sayapnya, ya. Ini kita taruh di sini dulu ya. Ya. Nah, ini kan sayap-sayapnya ini, ya. Kita harus tekuk dulu. Ya, seperti ini dilipat. Nah, ini untuk yang di atasnya. Ya, kalau yang di atas kita lipatnya seperti ini, ya. Tuh. Ya, seperti ini. Buat atas. Yang ini. Oke, kita tempel ya. Tunggu ini sudah. Oke. Nah, ini kita kasih uhu lagi. Ya. Nah, yang di atas. Ya, untuk atasnya. Kita lihat ke tengah-tengah ya. Nah, ini depannya bisa diberikan ini ya, buat bagian depan. Terus bagian belakangnya pakai ini. Nah, ya, jadilah pesawat tempur ya anak-anak ya. Ini pesawat tempurnya ya. Sekarang buat pesawat capung, pesawat misionaris
Ya, pesawat misionaris simple dia, nggak terlalu sederhana, dia sederhana sekali pesawatnya, tapi lumayan bisa bawa makanan banyak. Karena buat bagi-bagi ke orang-orang yang di pelosok-pelosok ya, sama bawa Alkitab, kabarkan Injilnya buat Tuhan. Kalau sudah, kita tempelkan lagi matanya yang besar. Capung, pesawat capung mesti matanya mata besar. Lalu kita berikan hidungnya. Hidungnya boleh warna biru deh. Iya. Terus bibirnya. Ya, smile. Udah. Sekarang kita kasih sayap-sayapnya. Ya, ini sayap capung begini. Ya, sayap capung seperti ini. Kita tempel. Dan ini yang bagian belakang ya, bagian belakangnya ini kiri kanannya. Jadi deh, pesawat capung namanya ya. Jadi pesawat capungnya boleh juga dikasih ini moncongnya nih. Nanti dimasukkan ke sini jadi pesawat capung ya. Tempel ya. Yang belakangnya boleh dikasih ya dengan es krim, bekas es krim. Jadilah pesawat capung ya. Ini dia. Nah, selesai sudah. Silakan. Sampai jumpa. Anak-anak bisa coba kembali. Halo adik-adik, gimana? Seru nggak dengar ceritanya? Seru dong pasti. Pastinya ya. Nah, oke adik-adik, sekarang kita udah di akhir ibadah kita. Sebelumnya yuk kita doa Bapa kami dulu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus, Yesus memberkati. memberkati. Bye-bye. Sampai ketemu di minggu depan.